Wis banyak wis yang jadab, yang khorikul adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ketemu lagi dengan saya Tarmin di kali ini di cerita Ansor Madukara. Saya sudah ditemani di tengah-tengah kita sahabat Jupri. Sahabat Jupri akan menjadi teman cerita kali ini di cerita di MAM. Baik, sebelum kita lanjut ke ceritanya, sahabat Jupri ini salah satu mantan ketua PAC kemarin sebelum sahabat Mujiono tahun 2025, dan salah satu yang punya latar belakang itu lain daripada yang lain. Seperti apa lain daripada yang lainnya? Mari kita buka bersama-sama. Oke, sehat dan Jupri. alhamdulillah. Gimana ini perasaannya setelah jadi mantan ketua PSC, atau apakah plong apa? Perasaan nano-nano. Oh, nano, apa makin rindu ini? Jadi manis, asam, asin, rame rasanya. Tapi secara tugas dan tanggung jawab, walaupun ya tetap ada tanggung jawab, tidak seperti kemarin ketika masih menjabat. Ya sedikit berkurang tanggung jawabnya lah. Tanggung jawab itu tanggung jawab terhadap diri saya sendiri kalau sekarang. Ini sebelum kita lebih jauh bercerita, ini seperti kisah antara Jokowi dan Prabowo. Maksudnya? Ini kan Jangan terlalu tinggi dan terlalu jauh. ini kan tadinya ketua PAC. Kok maunya sekarang masuk ke jajaran kepengurusan? Bagi saya itu berkhidmat tanpa batas. Wih, sangar ya. Betul ya. Berkhidmat itu entah di mana nemploke, itu manakala katanya yang namanya kader itu manakala ada jabatan tidak boleh minta. Tapi ketika dipasrai jabatan itu nggak boleh nolak. Jadi apapun, jadi pemper oke, jadi sekrup oke, jadi setir oke, jadi driver sekiranya kok mampu ya insya Allah. Intinya terus berada di gerakan pemuda Ansor tanpa mengenal jabatan seperti itu. Iya, begitu. Kalau nyari jabatan, manut itu bukan di Ansor. Betul. Nyari jabatan, nyari mangisya. Sebelumnya tuh berapa periode berarti? Periode sebenarnya itu kan cuma satu periode. Satu periode pun itu atas estafet dari Mas Uji, sahabat Uji waktu itu, karena ada pergumulan Mas Ujinya internal dia, kemudian ada istilahnya ya konferensi anak cabang luar biasa yang harusnya Mas Uji melanjutkan. Dengan konferensi luar biasa itu, di tengah perjalanannya Mas Uji yang sebenarnya belum selesai, tapuk kepemimpinan diserahkan kepada saya. Gitu. Berarti dulu proses terpilihnya jadi ketua PAC itu prosesnya gimana itu? Secara musyawarah mufakat atau lanjut ke aklamasi? Jelas musyawarah mufakat. Secara mufakat. Okay. Berarti tidak ada drama dalam pemilihan. Tidak ada. Karena kemarin. saya dicolek kemarin waktu itu. Siapa itu? Sutradaranya siapa kira-kira? Sutradaranya siapa kira-kira? buat sutradara Ansor Madukara tuh. Nah, tadi saya bilang sutradara di media itu janganlah dibawa ke kehidupan sehari-hari, apalagi ini menyangkut organisasi besar. Itu harapanku sebenarnya seperti itu. Tapi terkadang setiap misalnya organisasi kayak yang kita duduki bersama kita itu juga butuh sutradara itu. Iya.
Karena diakui atau tidak, disadari atau tidak bahwa kita berorganisasi, apalagi di Ansor ini apa istilahnya, cara kita belajar, cara kita tumbuh, sehingga disadari atau tidak dari Ansorlah inilah saya tumbuh dan berkembang gitu. Sehingga seumpama nanti jadi politikus, seumpama nanti dari jadi apa namanya, dari jadi pejabat, jadi apapun itu, insya Allah tidak akan saya tinggalkan. Ini pelajaran dari Ansor ini, seperti itu. Bukankah sekarang sudah jadi pejabat? Ya, belum eselon. Iya, iya, iya. Itu kemarin kan dalam konferensi anak cabang terakhir itu, menurut saya itu ada drama. Sedangkan kan terpilih lagi, tapi karena ada masalah umur gitu ya. Ya. Terus itu didiskualifikasi dari pencalonan. Sebenarnya ini terpilih kembali dalam pencalonan, tapi gugur karena faktor usia. Berapa sih usianya Andra? Itu ceritanya sekarang 42 lah. 42 wih. Satu strip di atas batas maksimal. Ya, jadi alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman, sahabat yang dari 14 ranting kalau tidak salah kemarin itu mempercayakan lagi kepada saya. Tapi karena memang secara organisasi, peraturan rumah tangga tidak memperbolehkan usia 40 tahun, saya secara otomatis tidak bisa melanjutkan kepercayaan dari sahabat-sahabat semua. Tapi saya kemarin sampaikan, tidak ada kepemimpinan yang berhasil manakala tidak bisa menyiapkan kader generasi yang terbaik. Maka saya yakin siapapun setelah saya itu adalah salah satu kader generasi terbaik yang akan membawa Ansor Kecamatan Madukara khususnya untuk lebih baik lagi, lebih tertib lagi, khususnya pengadministrasian. Tapi tanpa meninggalkan humanisme. Jadi kalau istilah di lalu lintas itu nomor satu bukan aturan, tapi toleransi. Karena orang yang kurang menyadari toleransi, diadakanlah aturan rambu-rambu lalu lintas. Seandainya semua orang itu toleransi penuh, maka saya kira tidak perlu ada rambu-rambu lalu lintas. Contohnya begitu. Berarti poinnya seperti pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa menyiapkan penggantinya. Yes. Seperti itu. Sepakat begitu. Tapi apakah pemimpin yang sekarang itu jenengan yang menyiapkan? Paling tidak, maksud saya paling tidak kita sudah pernah berproses bareng. Kita sudah seide, sekata, seia sudah pernah seperti itu. Paling tidak, maksudnya seperti itu, bukan berarti itu adalah hasil didikan saya, bukan. Tapi paling tidak barangkali disadari atau tidak, diakui atau tidak, salah satu ide pemikiran saya juga mudah-mudahan bisa dipakai di era kepemimpinan sekarang. Maksudnya seperti itu. Ngomong-ngomong, mohon maaf, boleh merokok? Bebas. Tapi ini bukan endorse ya. Udah. Bicara lebih jauh, dulu bisanya itu menjadi ketua Ansor. Apa sebelumnya itu anggota Ansor, atau setahu saya itu dulu ini pengurus MBCNU malah kalau nggak salah. Nah itu tadi juga sudah disinggung, istilah jabatan itu turun. Kemarin jadi ketua, sekarang jadi ketua berapa? Sebelum saya jadi ketua membersamai teman-teman di PAC juga, pada waktu itu sih secara secara organisasi mungkin belum setertib dan semangat sekarang. Nah, waktu itu mungkin ya
bisa dikatakan zaman perintis. Ada Pak Rusman, ada Pak Priyatin, ada Pak Miftahudin, ada Pak Sohib, ada Pak Markum, Pak Klen, termasuk saya. Itu memang yang ya boleh dikata mungkin dari sebelum tertib seperti sekarang lah. Berarti dulu Belum sesemangat sekarang. dulu ikut gabungnya itu ke NU dulu berarti. NU dulu Itu sekitar tahun berapa itu? 2000 berapa? 2000-an lah. Berarti 2000-an. kalau tahun 2000-an berarti jenengan 2006, 2006 berarti ya. belum ada Ansor Banser dulu. Iya. Belum ada. Di Madukara berdiri tahun berapa? 2012. Oh iya, berarti memang belum. Belum ada. Belum. Berarti saya juga ingat 2012 itu lima orang. Salah satunya dari Kabupaten Jenengan tuh, Pak Kusmanto itu yang salah satunya Jenengan yang pilih tuh gimana? Bukan. Dulu mungkin malah belum kenal. Mohon maaf. Dulu belum kenal. Berarti NU saling mengenalkan. Iya, makanya proses kita sampai detik ini, sampai ke titik ini lu luar biasa. Sahabat-sahabat itu mengorangkan orang, kemudian saling mengisi, saling berbeda pendapat, itu saya kira itulah yang memberi pelajaran kepada kita, itu luar biasanya ya. Jadi dari satu periode kepemimpinan di Ansor Madukara, poin apa yang bisa diambil pelajarannya untuk pribadi seorang Jupri? Yang bisa diambil pelajaran dari periode kemarin untuk saya sendiri, yang pertama lebih kepada menjadi pelajaran di organisasi, kemudian untuk memperbaiki diri saya. Kalau sekiranya sebelum menjadi ketua itu, mohon maaf, yang namanya ketua itu kan cuma satu, diakui mau diterima atau tidak, sekecamatan Madukara ketua Ansor ya satu. Lah pada waktu itu, mohon maaf apabila mungkin pada waktu itu loh, saya juga menjadi artis. Menjadi artis dalam dalam artian kalau orang mengatakan Ansor, orang langsung ingat saya begitu. Yang diingat itu apa? Yang diingat itu saya ketua Ansor, begitulah, jangan yang lain-lain. Lah dari itu belajar mengendalikan diri. Ketika di jalan ketemu orang menyapa, saya belajar, oh mungkin mereka kenal saya karena saya masuk Ansor. Jadi belajar mengendalikan diri, jangan sampai apa istilahnya demam panggung ataupun juga sindrom artis. Ya itu yang paling bahaya. Sehingga saya kendalikan banget itu sindrom artis itu. Memang betul sangat melekat ya seorang anggota Ansor ataupun Banser ketika di lingkungan rumahnya sendiri mau berseragam atau tidak itu melekat pada dirinya. Iya betul. Ceng apa-apa dia loh kayak Ansor teka kayak Banser teka, Iya, padahal kita tidak sedang berdinas istilahnya. Iya betul. Apalagi organisasi itu kan, organisasi kita itu kan organisasi yang berbasis keagamaan. Manakala Bung Ansor misalnya kok di panggung dangdut joget-joget, itu jadi sorotan. Nah itu juga saya kendalikan. Bung Ansor kok parkir motor di sembarang tempat misalnya gitu ya. Itu juga menjadi sorotannya, sehingga itu yang mungkin bagi saya itu jadi pelajaran pengendali diri saya. Sebagai salah satunya sebagai anggota Ansor itu punya kontrol diri lah ya. Iya betul. Sebagai mengontrol ketika kita tidak berjalan tidak sesuai garis yang ditetapkan oleh organisasi. Nah, menyambung tadi, setelah jadi ketua, sekarang masuk ke kepengurusan, mungkin kesibukannya berkurang lah ya. Berkurang. Saya yakin jadi ketua itu pol sibuknya pokoknya jadi wakil ketua yang
misalnya kayak wakil ketua bidang panseran di Jalur Ancol, itu pasti sibuk dan sangat sibuk. Nah ini sudah, kan berarti gabung di bidang usaha, bidang usaha. Berarti kesibukannya seharusnya lebih sibuk, seharusnya mencari apa? Usaha. Usaha. Nah itu dari peran keluarga sendiri gimana itu? Alhamdulillah sejak saya berumah tangga sudah berikrar, sudah sama istri itu sudah tak sampaikan bahwa saya itu bukan milik keluarga ansih. Ada sebagian waktu tenaga yang harus diwakafkan kepada organisasi. Itu manakala dulu belum masuk Ansor, jadi kalau di persentase bahkan mungkin 60 keluarga, 40 organisasi pada waktu itu. Apalagi termasuk pekerjaan gitu. Sehingga karena sudah ada komitmen, ya bukan komitmen sih ya, karena sudah tak sampaikan seperti itu ya mohon maklum, dari keluarga itu maklum. Bahkan ketika saya biasanya kan kalau ada acara, ada kegiatan itu kan jauh hari sebelumnya 3 hari atau 5 hari itu kan ada flyer. Ketika flyer tak pasang jadi story, itu istri baca, kemudian dia yang mengingatkan hari ini agendanya ini Pak. Yes, betapa beruntungnya karena tidak semua anggota Ansor apalagi Banjar itu punya punya pasangan yang saling mendukung itu. Apalagi kan berkaitan dengan meninggalkan sebuah tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga gitu. Yang jelas ya saya tekankan ya, Ansor Banjar itu bukan pengangguran, itu semuanya punya pekerjaan, banyak latar belakang. Jadi kalau ada yang bilang pengangguran itu salah besar, kurang yang mengenal namanya Ansor. Kesibukan itu tidak ada. Nggak ada. Yang ada prioritas. Betul. Sama halnya nanti dulu sama halnya kita mencintai seseorang itu ya. Yes. Kalau kita tidak cinta sama dia misalnya, itu nggak ada apa ya, waktu yang kita luangkan karena dia bukan prioritas kita. Yes. Mau lanjutkan? Begitu. Ya sepakat seperti itu. Tidak ada kesibukan, yang ada prioritas. Sesibuk apapun ketika itu menjadi prioritas, maka kita tinggalkan kesibukan itu, kita tinggalkan pekerjaan itu. Contoh saat ini misalnya, saya harus ke sana kemari, ada beberapa jadwal, tapi harus on time standby di depan kamera, maka ya bagaimanapun ini salah satu bagian saya mewakafkan waktu ataupun tenaga saya yang saya bisa cuma seperti ini. Jadi saya heran kalau sama sahabat-sahabat ngapura yang ora bisa kumpulan, ngapura yang ora bisa ngepam. Sejauh mana kesibukan jenengan sahabat itu di kehidupan jenengan itu jangan kayak ngapa sibuk deh. Idan dibanding nanyong ya idan ya seimbang lah. Ya seimbang lah. Tapi ya itu tergantung bagaimana prioritas. Betul. Dan yang perlu ditekankan lagi, ketika kita masuk NU ada istilahnya apa ya? Rekrutan NU apa namanya? Ada PKNU, ada apalah setelah di Ansor ada PKD. Sudah kenyang dengan janji-janji. Saya berjanji masuk NU, masuk Ansor, baiat. Nah, di samping kita disaksikan oleh peserta, kita juga disaksikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu digarisbawahi. Bisa kita cek di kehidupan orang-orang yang murtad. Mohon maaf, keduren. Orang-orang yang murtad dalam artian sudah berbaiat, sudah masuk Ansor, sudah masuk NU, kok dia dengan santainya meninggalkan NU, meninggalkan Ansor karena apa namanya alasan kesibukannya dia, alasan keluarga, alasan pekerjaan.
bisa dicek sendiri keluarganya seperti apa, ekonominya seperti apa, bisa dicek. Karena kita yakin keberkahan di organisasi. Ini mendengar kata-kata menggebu-gebu dari seorang Jupri ini mengingatkan saya dulu tahun berapa itu? 2008, 2010-an apa? 2020-an. Dulu itu belum bergabung sama Ansor, masih labelnya itu pengurus MWCNU. Sering hadiri Rijalul Ansor gitu ya. Menjadi penceramah. Bukannya itu memang kiai atau kiai gimana itu? Saya. Ya. Bukan kiai. Ustadz ya. Kalau kiai di rumah punya saya lebih TPQ nyaman ya? lebih nyaman dipanggil Gus. Nanti kalau Gus nyeleneh itu wajar karena masih Gus. Tapi kalau kiai nyeleneh itu sudah orang ya ampun. Nah, maka saya lebih nyaman kalau dipanggil Gus. Banyak Gus yang jadab, yang khorikul adah itu banyak, sehingga saya lebih nyaman itu. Berhubung ini waktu terbatas, malam mingguan ya. Ini mengingatkan kita dengan dulu waktu masih jadi penasehat di Ansor Madukara. Monggo bisa diundangi untuk nasihatnya untuk sahabat-sahabat kita yang mungkin lagi nonton. Ingatnya dulu satu kalimat, tentara langit andalannya sahabat Jupri. Jadi dari beberapa percakapan yang telah kita lewati ini, ada beberapa yang harus kita ambil kesimpulan, digarisbawahi dengan tinta merah. Yang pertama, berkhidmat itu tadi tidak terbatas ataupun kita melewati sekat-sekat keorganisasian. Kemarin saya jadi ketua, sekarang saya jadi divisi apa, itu tidak mandang itu. Dulu saya di NU sepuh, sekarang di anaknya NU, itu kita mandang itu, tidak mandang itu. Tapi kita istilahnya tanpa sekat, tanpa batas. Jadi dimanapun, kapanpun kita dibutuhkan, insya Allah siap. Manakala kita diminta, kita insya Allah siap. Tapi tidak mendaftarkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi disampaikan, perlu digarisbawahi sebagai kesimpulan, tidak ada kesibukan, yang ada prioritas. Sesibuk apapun pekerjaan kita, sejauh apa jabatan, setinggi apa jabatan kita, maka kalau prioritasnya kita itu adalah kegiatan di NU, maka insya Allah kita akan meninggalkan kesibukan kita. Nah, sehingga ya monggo lah bareng-bareng, saya juga dalam rangka belajar masih tarafnya dengan teman-teman sahabat-sahabat di Ansor, memperbaiki diri pribadi saya sendiri. Nah, harapannya setelah memperbaiki diri saya sendiri, mudah-mudahan nanti Ansor juga secara organisasi khususnya di Kecamatan Madukara juga lebih baik lagi. Amin. Barangkali. Sampun? Oke. Dibatasi waktu. Nah, seperti itu sampai di penghujung acara. Intinya berperanlah kita tanpa memandang siapa kita di dalam sebuah kepengurusan, entah itu sebagai pengurus, ketua, ataupun anggota. Fokuslah pada tugas kita sebagai apa di dalam organisasi, maka insya Allah hasilnya akan mengikuti. Saya ingat kata Brian Tracy yang mengatakan, pemimpin berpikir dan berbicara tentang solusi, mengikut, berpikir, dan membicarakan masalah. Mungkin itu salah satu perbedaan antara pemimpin dan pengikut. Tapi follower. Makanya kita tanamkan, walaupun kita jadi anggota, tapi kita tanamkan pada diri kita bahwa pemimpin itu ada pada setiap pribadi masing-masing. Okay. Mungkin itu
Kang Jupri cerita di MLM kali ini Nyambung mudah-mudahan lagi kapan? gimana? Nyambung lagi kapan? Besok nyambung lagi. Agendane tak lihat dulu ya. Mudah-mudahan Jadwalnya tak lihat dulu ya. bermanfaat. Kita sambung lagi dengan narasumber yang lain pastinya tidak harus dengan Kang Jupri terus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.